Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada teman-teman dalam praktikum organisme pengganggu tanaman. Dalam kali ini kita akan memasuki acara kedua, yaitu pengenalan gejala serangan hama. Dengan tujuan untuk mengenal beberapa gejala serangan yang diakibatkan oleh hama. Adapun bahan-bahan praktikum yang akan kita gunakan dalam praktikum kali ini, yang pertama yaitu bagian tanaman yang diserang oleh hama pemakan. Yang kedua, bagian tanaman yang diserang oleh hama penggerek. Yang ketiga yaitu bagian tanaman yang diserang oleh hama penghisap. Yang keempat yaitu bagian tanaman yang diserang oleh hama penyebab gejala puru. Kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu bagian tanaman yang diserang oleh hama penggorok daun. Yang pertama yaitu gejala serangan oleh hama pemakan yang disebabkan oleh belalang atau biasa dikenal dengan Oxyia sinensis. Teman-teman bisa lihat di gambar di samping ini. Oxyia sinensis memiliki filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Orthoptera, famili Archididae, genus Oxyia, dan spesies Oxyia sinensis. Ciri-ciri dari Oxyia sinensis atau belalang ini, dia memiliki sepasang antena, 3 pasang kaki, biasanya berwarna hijau, dan bermata majemuk. Adapun gejala serangan yang ditimbulkan oleh Oxyia sinensis ini yaitu daun bergerigi, berbolong-bolong, bahkan hanya tersisa tulang daunnya saja. Biasanya tidak hanya terdapat pada daun padi saja, tetapi pada daun jagung, pada rerumputan, dan lain sebagainya. Adapun cara atau pengendalian yang harus dilakukan untuk menangani dan mengatasi penyebaran Oxyia sinensis ini, yang pertama yaitu pengendalian secara mekanik atau fisik, yaitu dilakukan dengan rotasi tanam atau menyebarkan jaring di bagian-bagian permukaan tanaman. Kemudian jika tidak bisa dilakukan dengan pengendalian fisik atau mekanik, maka harus segera tindak lanjuti dengan pengendalian biologis, yaitu memanfaatkan musuh alaminya seperti burung dan lain sebagainya. Kemudian jika seandainya pengendalian biologis tidak dapat ditangani lagi, maka perlu dilakukan pengendalian secara kimiawi dengan memanfaatkan pestisida atau bahan-bahan kimiawi lainnya yang dapat menurunkan penyebaran Oxyia sinensis ini pada tanaman. Yang kedua yaitu gejala serangan oleh hama penggerek atau Ethiella zincinella. Dia memiliki filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Lepidoptera, famili Pyralidae, genus Ethiella, dan spesies Ethiella zincinella seperti gambar di samping. Adapun ciri-ciri dari Ethiella zincinella ini yaitu dia memiliki badan lunak, kemudian biasanya berwarna hijau, memiliki mata majemuk, dan sepasang antena. Adapun gejala yang ditimbulkan oleh Ethiella zincinella ini yaitu pada gambar di samping, yaitu pada tanaman kedelai, di mana dia menggerek tanaman kedelai sampai berlubang dan bahkan tidak ada isinya sama sekali. Maksudnya isi dari kacang polong kedelainya itu tidak ada karena sudah digerek oleh Ethiella zincinella ini. Adapun cara pengendalian yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi ini yaitu dengan cara pengendalian mekanis atau fisik, yaitu dengan cara mengendalikan atau menyingkirkan tanaman yang sudah teridentifikasi oleh Ethiella zincinella ini. Jika seandainya pengendalian fisik atau mekanik tidak dapat dilakukan lagi, tidak dapat diatasi lagi, maka dilakukanlah pengendalian secara biologis, yaitu dengan memanfaatkan musuh alaminya seperti laba-laba dan lain sebagainya. Kemudian jika seandainya pengendalian biologis tidak dapat diatasi lagi, maka dilakukanlah pengendalian kimiawi, yaitu dengan memanfaatkan pestisida atau bahan-bahan kimia yang ada. Ordo Homoptera yaitu Pseudococcus sp, berfilum Mollusca, berkelas Gastropoda, berordo Homoptera, famili Pseudococcidae, genus Pseudococcus, dan spesies Pseudococcus sp. Pseudococcus dikenal dengan hama penghisap atau kutu putih yang memiliki serbuk putih yang menutupi tubuhnya. Bersifat polifag. Gejala serangan yang ditimbulkan oleh hama ini, tanaman gagal membentuk tunas baru pada daun dan menyerang buah-buahan.
Akibat serangannya, daun menjadi layu, buah-buahan menjadi mengkerut, menghitam, mengeras, dan bahkan dapat menyebabkan kerontokan pada buah tersebut atau mati karena pertumbuhannya yang tidak normal. Tanaman inang selain dari kakao dari hama ini, yaitu tanaman pepaya, nangka, dan lain sebagainya. Adapun pengendalian mekanik yang harus dilakukan untuk mengatasinya, yaitu dengan memangkas bagian yang terserang oleh hama Pseudococcus ini. Kemudian pengendalian biologisnya yaitu dengan memanfaatkan musuh alaminya dari hama seperti Aniguirus sp, menggunakan cendawan entomopatogen yaitu Beauveria bassiana. Kemudian pengendalian kimiawi yaitu dengan menggunakan pestisida atau bahan-bahan kimiawi. Selanjutnya yaitu yang keempat, gejala serangan oleh hama penyebab gejala puru atau biasa dikenal dengan Procontarinia matteiana. Dia memiliki klasifikasi filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Diptera, famili Cechidomidae, genus Procontarinia, spesies Procontarinia matteiana. Adapun ciri-ciri dari Procontarinia matteiana yaitu dia memiliki mata majemuk, sepasang antena, dan bertubuh mungil. Adapun gejala serangan yang disebabkan oleh hama ini yaitu seperti gambar di samping. Pada daun mangga atau daun jambu air, di permukaan daun tersebut terdapat bintik-bintik hitam atau bintik-bintik kuning yang disebabkan oleh Procontarinia matteiana ini. Adapun cara pengendalian yang dilakukan untuk mengatasi penyebaran dari Procontarinia matteiana ini, yang pertama yaitu pengendalian secara mekanik atau fisik. Pengendalian ini dilakukan yaitu seperti memangkas tanaman yang sudah teridentifikasi oleh gejala puru dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu dilakukan pengendalian biologis jika seandainya pengendalian fisik tidak dapat diatasi lagi. Pengendalian biologis ini yaitu dengan memanfaatkan musuh alaminya seperti burung dan lain sebagainya. Selanjutnya jika seandainya pengendalian biologis tidak dapat diatasi, maka dilakukanlah pengendalian terakhir yaitu pengendalian kimiawi, yaitu dengan memanfaatkan pestisida atau bahan-bahan kimiawi lainnya. Hama penguruk daun atau biasa dikenal dengan Liriomyza sp berasal dari filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Diptera, famili Agromyzidae, genus Liriomyza, dan spesies Liriomyza sp. Adapun bagian tubuh dari hama ini yaitu sepalo, abdomen, dan toraks, seperti pada gambar ini. Adapun gejala serangan yang diakibatkan oleh hama pengorok daun atau Liriomyza sp ini seperti pada gambar ini. Liriomyza sp menyerang bagian epidermis daun sehingga daun terlihat menjadi garis-garis putih. Sehingga perkembangan dan pertumbuhan daun pun menjadi terhambat dan terganggu. Kemudian adapun pengendalian yang harus dilakukan untuk menangani atau mengatasi hama Liriomyza sp ini, yang pertama yaitu dilakukanlah pengendalian secara fisik atau mekanik, yaitu dengan rotasi tanaman, kemudian dengan pemangkasan tanaman yang sudah teridentifikasi oleh Liriomyza sp ini, dan lain sebagainya. Namun ketika pengendalian fisik tidak dapat lagi dilakukanlah pengendalian secara biologis, yaitu dengan memanfaatkan musuh alami dari Liriomyza sp ini, seperti burung dan lain sebagainya. Kemudian jika seandainya pengendalian biologis maupun mekanik tidak berfungsi atau tidak berjalan dengan baik, maka dilakukanlah pengendalian secara kimiawi, yaitu dengan memanfaatkan atau menyemprotkan pestisida atau memanfaatkan zat-zat kimiawi agar Liriomyza dapat teratasi dengan baik.